Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di perjumpaan kali ini saya akan memberikan informasi untuk kalian semua mengenai hal-hal yang menyebabkan kalian gagal. Ya, jadi kesalahan fatal yang akan menyebabkan kalian gagal saat SKD CPNS 2021 teman-teman. Serta saya akan memberikan sebuah tips dari junior saya yang kemarin lolos CPNS di tahun 2019 dengan skor 420. Jadi dia memberikan sebuah trik bagaimana mendapatkan skor 420. Ya, jadi silahkan simak video ini sampai selesai agar informasi yang saya berikan tidak terpotong dan informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian teman-teman. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya dari sekarang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Ya, jadi di sini ada 4 kesalahan fatal yang menyebabkan kalian gagal pada saat seleksi kompetensi dasar teman-teman, atau pada saat tes CAT nantinya. Kesalahan yang pertama adalah terjebak di soal yang sulit. Ya, jadi terlalu fokus mengerjakan soal SKD yang sulit. Hal ini justru membuat peserta kehabisan waktu, padahal tanpa disadari peserta sudah membuang banyak waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi kalian terpaku dengan satu soal yang sulit teman-teman. Ini akan menyebabkan kalian kehabisan waktu dan nantinya kalian tidak dapat mengerjakan soal-soal selanjutnya dengan maksimal ya. Pada saat mengerjakan soal-soal lain, peserta kehabisan waktu dan mungkin tidak bisa dikerjakan karena waktunya sudah keburu habis. Ini kesalahan fatal yang pertama. Kalian terjebak di soal yang sulit teman-teman. Jadi tipsnya adalah jika kalian mendapatkan soal yang sulit, kalian jawab terlebih dahulu saja, jawab menggunakan feeling kalian, tapi setelah itu kalian tandai di kertas buram. Nanti pada saat kalian melaksanakan CAT, kalian akan mendapatkan kertas buram untuk coret-coretan kalian. Nah, di kertas itu kalian tandai nomor berapa yang kalian anggap sulit atau yang kalian jawab belum pasti atau belum yakin ya. Lalu yang kedua adalah terlalu fokus pada satu bagian soal. Seperti yang telah kita ketahui, soal SKD ini terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Yang tiap-tiap bagiannya memiliki nilai ambang batas masing-masing teman-teman. Jika kamu terlalu fokus ke salah satu bagian soal, kamu akan berpotensi mendapatkan nilai yang tinggi di satu bagian soal saja, namun mendapatkan nilai yang rendah di bagian soal lainnya. Jika hal ini terjadi, tentu peserta akan gagal secara otomatis. Nah, di sini gunanya kalian sering-sering mengerjakan soal-soal CAT teman-teman. Jadi kalian bisa memanage waktu kalian di tiap-tiap bagian soal CAT ya. Jadi jangan terpaku hanya pada satu bagian saja, yang nantinya kalian akan mendapatkan nilai rendah di bagian-bagian yang lain teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu kesalahan yang ketiga adalah kalian tidak memiliki strategi yang matang untuk menghadapi SKD ini. Ya, jadi penting untuk diketahui ujian SKD terdiri dari 110 butir. Soal sementara waktu yang tersedia untuk mengerjakan hanyalah 100 menit. Jadi kalian memiliki waktu 100 menit untuk mengerjakan soal sebanyak 110 butir ya. Artinya waktu untuk mengerjakan satu soal tidak sampai 1 menit saja. Tentunya kalian harus memiliki strategi untuk mengerjakan 110 butir ini teman-teman. Ya, mungkin kalian mengerjakan di bagian ini berapa menit, di bagian ini berapa menit, lalu di bagian yang terakhir berapa menit. Jadi kalian harus benar-benar mempunyai strategi mana yang dapat kalian kerjakan dengan cepat terlebih dahulu. Jadi cepat, tepat, dan benar, sehingga tidak merugikan kalian atau kalian tidak kehabisan waktu. Itu mungkin kesalahan ketiga adalah kalian tidak memiliki strategi untuk menghadapi SKD teman-teman. Lalu kesalahan yang keempat adalah tidak punya persiapan yang matang. Ya, untuk bisa menjawab soal-soal SKD ini, materinya luar biasa banyak, sehingga dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Salah satunya adalah persiapan mengikuti tes online atau bimbel atau mungkin belajar online dimanapun, yang nantinya membantu kalian untuk membuat strategi menghadapi SKD, CAT, CPNS ya. Jadi silahkan untuk kalian yang belum melaksanakan SKD ini, kalian bimbel tidak masalah, kalian belajar secara mandiri tidak masalah. Kalau saya dulu ini persiapannya agar lebih matang adalah saya sering-sering mengerjakan tes-tes online secara gratis di Google. Kalian ketik saja CAT online, nanti pasti keluar ya. Jadi silahkan kalian sering-sering belajar, sering-sering berlatih soal agar persiapan kalian benar-benar matang untuk menghadapi SKD CPNS ini teman-teman. Nah, lalu strategi lolos
SKD CPNS dari junior saya yang kemarin mendapatkan skor 420 adalah ya, jadi strategi yang pertama adalah dia mengerjakan TKP, karena soal TKP ini katanya tidak butuh hafalan dan hitungan teman-teman, maka langsung lompat ke nomor 66 untuk mengerjakan soal TKP. Jadi dia langsung meloncati soal TWK dan TIU langsung menuju soal TKP di nomor 66. Dia langsung mengerjakan soal TKP hingga tuntas dalam waktu 37 menit. Jadi dia memang sudah memanage waktunya. Lewat dari itu kamu harus pindah ke TWK dan TIU. Jadi kamu masih punya waktu, sisa waktu 63 menit teman-teman. Jadi dia mengerjakan TKP itu sekitar 37 menit. Ya, jadi dia masih punya waktu sisanya untuk TWK dan TIU. Fokus pada inti soal, karena kalimat soal TKP panjang dan banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif, sehingga upayakan jangan membaca soal lebih dari satu kali. Jadi minimal satu kali kalian baca, itu kalian sudah ketemu jawabannya teman-teman. Jadi tidak usah kalian membaca berulang kali soal itu, kalian akan kehabisan waktu ya. Jadi itu trik dari TKP, hanya membaca satu kali soal. Jadi benar-benar kalian pahami, kalian mengerti soal tersebut sehingga kalian langsung menemukan jawabannya. Setelah itu kemungkinan pilih jawaban dengan kemungkinan terbaik, meski itu tidak mencerminkan kepribadian kalian. Jadi mungkin di sini agak sedikit fake juga. Perlu diperhatikan jangan sampai ada jawaban yang kosong, karena setiap jawaban memiliki nilai 1-5. Jadi tidak ada jawaban 0 untuk TKP ini teman-teman. Ini mungkin salah satu alasan dia mengerjakan soal TKP dulu. Jadi jika kalian salah di TKP, kalian akan mendapatkan poin 1. Itu solusi dan strategi dari junior saya pada saat melaksanakan CAT. Lalu strategi yang kedua adalah setelah dia selesai melaksanakan TKP selama 37 menit, langsung mengerjakan soal TWK. Jadi dari TKP langsung loncat ke soal TWK. Soal nomor 1 ke TWK itu selesaikan dalam waktu 25 menit katanya ini. Lewat itu langsung pindah ke TIU. Jadi sisa waktu kamu masih sekitar 30 menitan. Ini strateginya seperti itu teman-teman. Ya, jadi selesaikan soal TWK 20 menit, 25 menit. Lewat dari itu kamu harus pindah ke TIU. Mau gak mau kalian harus menyelesaikan TWK dalam waktu 25 menit. Apabila kalian menemui soal yang kalian anggap sulit, kalian jawab terlebih dahulu lalu kalian tandai. Jadi seperti itu triknya. Setelah itu terakhir adalah kerjakan soal TIU. Sisa waktu yang kamu miliki adalah 38 menit untuk mengerjakan soal TIU. Targetkan pengerjaan soal TIU dalam waktu 28 menit. Sebagai catatan, jika ada jawaban yang meragukan, tandai jawaban tersebut di kertas, tapi tetap diisi jawaban pada layar monitor. Hal ini agar kamu bisa revisi kembali jawaban di akhir. Ya, jadi jangan sampai kalian meninggalkan soal dengan tidak memiliki jawaban. Jadi sesulit apapun soalnya, jika kalian tidak bisa, kalian jawab terlebih dahulu, lalu kalian tandai di kertas buram yang saya sebutkan tadi teman-teman. Ini untuk menghindari jika kalian kehabisan waktu dan tidak bisa merevisi, tidak ada jawaban yang kosong. Nah, jadi seperti itu triknya. Jadi dia mengerjakan soal TKP dulu selama 38 menit. Setelah itu loncat ke TWK selama 25 menit dan sisanya baru untuk TIU dan merevisi keseluruhan. Ya, jadi seperti itu. Mungkin triknya berbeda dengan saya, tapi trik ini saya berikan untuk kalian dari junior saya agar kalian dapat mencapai skor 400 lebih teman-teman. Jadi ini cara dia, strategi dia untuk menghadapi CAT dengan skor tinggi. Ya. Jadi intinya adalah persiapkan diri kalian sebaik mungkin, sematang mungkin, banyak-banyak belajar, banyak-banyak berlatih soal dari segala sumber. Lalu jangan buta informasi teman-teman. Jadi jika kalian buta informasi untuk CPNS ini, kalian akan ketinggalan informasi yang nantinya akan merugikan kalian juga. Nah oke teman-teman, saya kira itu dulu sedikit informasi dari saya mengenai kesalahan fatal dan strategi untuk kalian menghadapi CAT agar mendapatkan skor 400 lebih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menambah wawasan kalian, menambah kesiapan kalian untuk menghadapi CAT CPNS di tahun ini. Sekali lagi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, jangan malas belajar, tetap semangat, banyak-banyak berlatih soal ya. Jadi semoga kalian dapat lolos seleksi CPNS tahun ini sesuai dengan keinginan kalian teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting untuk kalian semua, khususnya informasi mengenai CPNS penjaga tahanan.
Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.